yang sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan malam hari ini, tepatnya di Sabtu 15 Juli 2023, Anda dalam kondisi baik dan sehat ya. Tapi tenang saja kalaupun Anda mungkin sekarang ini sedang mengalami beberapa keluhan ataupun Anda merasa kurang sehat gitu ya. 1 jam ke depan dalam program Dialog Kesehatan ini, insya Allah Anda akan bisa segera menemukan kesembuhan Anda bersama dengan Batra Eyang Gentar, pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping, insya Allah ya. Barusan pemirsa, tadi kita saksikan bersama ada video tayangan yang di situ kita bisa melihat bagaimana kilas balik seorang Eyang Gentar yang dulu sampai sekarang tetap setia bersama Anda untuk bisa membantu proses penyembuhan Anda dalam berbagai macam keluhan. Nah, seperti apakah sosok Eyang Gentar ini, kemudian sakit-sakit apa saja juga yang bisa nanti insya Allah bersama dalam pendampingan Batra Eyang Gentar ini, nanti kita akan membahas banyak sekali pas ini. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Eyang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedang menonton tayangan kita juga dalam kondisi baik. Tapi seperti yang kita sampaikan tadi ya Eyang ya, kalau sekarang ini sedang dalam kondisi yang kurang baik, insya Allah ini menjadi waktu yang sangat tepat sekali untuk kita berbagi informasi yang insya Allah sangat berguna pastinya. Eyang Gentar, malam hari ini kita tidak hanya berdua saja, ada mantan pasien. Saya sebut mantan karena sudah sembuh ya. Kalau pasien kan masih dalam proses penyembuhan. Mantan pasien dari Eyang Gentar ada Bapak Priyatno dari Jogja. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat ya sekarang Alhamdulillah ya? Sehat sekarang. Alhamdulillah. Nanti mungkin pemirsa juga ingin tahu dong, kira-kira dulu Bapak Priyatno ini pernah mengalami seperti apa sakitnya dan proses penyembuhan bersama dengan Batra Eyang Gentar itu seperti apa? Tenang, sabar dulu. Tapi yang pasti pemirsa boleh sekali kalau nanti juga mungkin mempunyai keluhan-keluhan ingin disampaikan kepada Eyang, boleh kita tunggu di 03182510 ya. Eyang mau menyapa pemirsa secara langsung, monggo silahkan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi umur ya. Alhamdulillah. Insya Allah sisa umur kita sisa umur yang barokah. Amin. Ya. Jangan minta umur yang panjang, repot nanti. Punya umur 100 tahun kan repot. Ya. Ya. Umur Istri yang udah nggak barokah ada, ya. anak sudah nggak ada, tempat tidur sendiri, kawan sudah nggak ada gitu ya. Jadi selalu berdoalah punya sisa umur yang barokah, gitu ya. Dan alhamdulillah juga pengobatan yang sampai saat ini ya, masih banyak yang butuhkan ya. Karena pengobatan yang tawarkan ini adalah pengobatan yang insya Allah hasilnya jelas, hasilnya nyata. Amin. Dan bisa dia langsung dirasakan di tempat ya. Dan walaupun kesembuhan itu 100% adalah miliknya Allah. Betul. Ya. Wa iza maritu fahuwa yasfin ya, kata Nabi Ibrahim ya di Al-Qur'an. Jadi apabila aku sakit Allah menyembuhkan. Jadi tugas kita pertama doa. Doa dulu nih. Kedua ya ikhtiar ya, dimaksimalkan ya. Setelah ikhtiar baru tawakal gitu. Carilah pengobatan yang insya Allah yang diridhoi Allah gitu ya. Jadi pengobatan ada pengobatan memang metode berbeda ya. Ada yang hanya konsumsi obat. Betul. Ada yang gangguan saraf ya. Kalau penyakit yang berhubung dengan konsumsi obat itu penyakit biasanya berhubung dengan aliran darah. Aliran darah yang tersumbat, aliran darah yang mengental, aliran darah yang kotor, ya, ataupun ada virus, kuman dan sebagainya. Ya, kalau yang tawarkan di sini bukan berfokus kepada aliran darahnya, berfokus ke sumbernya. Sumbernya dari mana penting? Sumbernya itu adalah pertama di
tulang belakang itu bisa dibilang saraf pusat. Pabrik darah di tulang belakang. Pabriknya bagus, tinggal lihat fungsi saraf yang mengalirkan darahnya. Ya, jadi kalau pabrik darahnya baik, ya akhirnya terjadilah pelemahan fungsi otot dan sebagainya. Contohnya, orang yang terkena misalnya pergeseran tulang belakang, ya, misalnya di tulang ekor ya, itu bisa mengakibatkan fungsi otot yang hilang, ya, dan lama-kelamaan bisa kebas dan tidak bisa jalan karena kaki sudah mengecil, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Dan pengobatan fungsi saraf ya atau urat, kalau medis bilang itu tekanan saraf atau biasa dibilang saraf terjepit. Ini tidak bisa dengan obat. Ya. Salah satunya beliau siapa namanya? Bapak Priyatno. Pak Priyatno. Saking banyaknya pasien ya yang Pak Priyatno ini orang Jogja ya. Dari dia terkena Jogja? penyakit saraf terjepit. Oh, Ya, badannya besar, saraf terjepit ya. Tapi alhamdulillah sudah selesai beliau. Izin Allah ya kesembuhannya. Bukan yang menyembuhkan ya, nggak bisa menyembuhkan. Yang hanya mengobati. Mengobati dan menyembuhkan berbeda. Ya, jadi kalau orang bilang saya bisa menyembuhkan, itu udah di luar kodrat manusia. Jadi siapapun yang terkena penyakit, sekronis apapun penyakit Anda, insya Allah ada solusi jalan keluarnya. Yang praktek lebih dari 20 tahun ya. 25-26 tahun yang lalu yang praktek. Semua penyakit insya Allah sudah yang obati ya. Salah satunya penyakit misterius, ada yang bilang penyakit angina, ada yang bilang angin duduk, ada yang terkena penyakit santet, guna-guna, teluh dan sebagainya. Penyakit gaib atau non medis itu ada. Karena orang beriman harus mengimani yang namanya gaib. Kalau nggak beriman dengan gaib ya gugur rukun imannya. Begitu ya. Gitu. Jadi memang penyakit medis itu ada, penyakit non medis itu ada. Gangguan jin itu ada, korin ada, atau korin dari titisan leluhur kita itu ada. Ada juga ya. Ada. Oh, baik. Kalau korin dari titisan itu ya dijinakan. Bagaimana caranya? Ada. Ya. Kalau gangguan jin, seton ya, seton dari bangsa jin, seton itu kan sifat ya, bukan makhluk ya. Jadi ada seton dari bangsa jin, ada seton dari bangsa manusia gitu ya. Yang mengalir dalam darah manusia itu biasanya suka menyumbat. Ya, setan atau jin yang mengalir dalam darah manusia itu bisa menyumbat, ya, menyumbat otak salah satunya, bisa menyebabkan penyakit stroke. Itu ya salah satunya. Dan sumbatan otak paling dalam yang biasa dibilang Parkinson, bisa dibilang tremor, ya, bisa jadi pikun dan sebagainya. Itu sumbatan otak paling dalamnya di mana tidak nampak. Ya, itu bisa juga dari gangguan seton. Gangguan jantung pun sama, ya semuanya pun sama. Makanya bagaimana supaya tubuh kita ini sehat? Sehat yang tawarkan di sini adalah sehat secara sempurna. Seperti apakah sehat yang secara sempurna itu yang nggak kecanduan harus setelah minum obat kemudian sembuh sesaat, ya, itu bukan seperti itu ya? Akarnya ditahu, diobati, dibentengi, udah. Kalau sudah diobati, dibentengi, insya Allah nggak tembus lagi itu penyakit. Jadi yang terpenting ini pemirsa yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah yang penting tahu akar masalahnya dulu ini. Ya, akar sakitnya itu dari mana. Kalau udah ketahuan kan nanti insya Allah akan lebih mudah untuk disembuhkan begitu ya. Diobati ya. Jadi kalau kita misalnya nggak tahu akar masalah atau akar sakitnya dari mana, asal aja berobat gitu, capek. Beliau sudah saraf terjepit, padahal kan penyakit ya sebenarnya sederhana lah kalau belum lumpuh ya. Beliau minum obat sampai berapa tahun. Namanya juga ikhtiar, begitu ya Pak Priyatno ya. Boleh saya berbincang sedikit dengan Pak Priyatno ya, Eyang ya. Kalau boleh tahu, saraf terjepit ya Pak Priyatno ya. Berapa lama mungkin masih diingat waktu itu sempat sakit? 2 tahun. 2 tahun. Yang dirasakan waktu itu seperti apa Pak Priyatno? Karena saya gemar olahraga, yaitu karena sit up waktu pemanasan, lalu saya sit up. Habis itu saya sini udah nggak bisa bangun lagi. Sakit. Terus dikasih obat sama dokter, obat pereda anti nyeri. Tapi ya itu sesaat aja mungkin ya, karena belum pada akarnya mungkin ya Pak Priyatno ya. Dan qadarullah, sekali pengobatan saya di tempat Eyang Gentar, cuma sekali aja. Sekali aja. Sampai sekarang, alhamdulillah. Ketemu lagi dalam kondisi baik dan sehat, Masya Allah, luar biasa. Waktu di Jogja sering ketemu main bola sama Eyang, saya sering main bola, Eyang main bola, terus sama Eyang Gentar diajak, ayo. Kalau awal mengetahui pengobatan Eyang Gentar dari mana Pak Priyatno? Kalau boleh diceritakan. Sama juga di TV, dari TV di Surabaya. Kan saya ibu saya orang Madiun.
Oke. Iya. Jadi ya mungkin karena pada awalnya Pak Priyatno belum mengetahui ada metode pengobatan yang luar biasa begitu ya pemirsa, namanya ikhtiar mencoba berobat sana sini pasti sudah dilakukan ya, namanya ingin sembuh begitu ya. Ikhtiar kemana saja ya. Berobat Anda mau ke medis, boleh. Ke tukang urut, boleh. Minum herbal, boleh. Kan pada intinya yang menyembuhkan ke Allah. Betul. Ya, siapa tahu Anda berobat ke sini, doa orang ini nih kabul gitu ya. Doa gitu ya. Jadi apapun obat kalau Anda konsumsi sakit, minum obat, kambuh lagi. Minum obat lagi, kambuh lagi. Minum obat lagi, kambuh lagi. Itu bukan mengobati, itu hanya menghilangkan rasa nyeri. Segeralah datang tempat Eyang. Yang lihat akarnya, yang lihat sumbernya. Ini sumbatan kah? Atau sudah meradang atau sudah membeku? Apa ini disebabkan oleh pergeseran tulang belakang? Apa ini digangguan oleh saraf tepi atau urat? Ya, kalau urat dengan saraf itu sama sebenarnya ya. Apa saraf yang terjepit atau kecetit gitu ya? Gitu. Nanti di tempat Eyang solusinya. Contohnya Mas Priyatno. Satu kali berobat, insya Allah sembuh izin Allah gitu. Nah, untuk itu pemirsa, mungkin sekarang Anda juga sedang mengalami keluhan yang sama seperti yang dialami oleh Pak Priyatno ya, saraf terjepit. Mungkin keluhan-keluhannya nanti saya akan tanyakan lebih detail lagi kepada Pak Priyatno. Tapi ternyata Anda sekarang sedang mengalami hal yang sama, jangan putus asa, jangan khawatir karena ada Eyang Gentar yang juga insya Allah siap membantu mengobati penyakit yang sama. Atau ada keluhan-keluhan yang lain, boleh sekali nanti bisa langsung disampaikan di 031 82 510. Tetap bersama kami di Dialog Kesehatan. Sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Silakan pemirsa datang dan buktikan sendiri untuk bisa datang di Batra Eyang Gentar. Besok insya Allah pemirsa bisa datang di Kota Madiun ya Eyang ya. Kemudian Seninnya Anda bisa bertemu dengan Eyang di Kota Solo dan selanjutnya Anda bisa bertemu di pusatnya Batra Eyang Gentar yang ada di Kota Bogor ya. Atau lebih baiknya lagi mungkin telepon dulu ke call centernya nanti supaya bisa mengatur jadwalnya kapan misalnya Anda dari luar kota mana, baiknya ketemu di mana, boleh silakan. Tapi yang pasti untuk hari ini, untuk waktu dan sekarang ini di 1 jam sampai dengan jam 9 malam nanti pemirsa boleh sekali untuk langsung berbincang dengan Eyang Gentar melalui call center kita di 031 82 510. Kita tunggu ya, boleh di 031 82 510. Pengobatan yang cepat, tepat dan tanpa efek samping. Banyak yang mungkin sudah mulai merasa ada perubahan, sakitnya agak sembuh atau agak enakan, tapi ternyata ada efek samping yang didapatkan. Nah itu harapannya bersama dengan Eyang Gentar tidak ada itu efek samping, tapi bisa cepat dan juga bisa tepat. Seperti yang pernah dialami oleh Bapak Priyatno, 2 tahun mengalami keluhan saraf terjepit. Mungkin pemirsa ada yang masih belum paham saraf terjepit itu salah satu gejalanya atau yang dirasakan itu seperti apa pada waktu itu Pak Priyatno? Saya belum tahu kalau itu yang namanya saraf terjepit, saya nggak tahu. Oke. Tiba-tiba saya nggak bisa gerak, cuma diam gitu. Aduh, langsung gerak gini langsung sakit sampai sini tuh udah kayak apa putus kayak apa ya di sini. Sakit sekali ya, sakit sekali. Sangat sakit sampai seluruh badan sangat sakit. Akhirnya saya
Panas dingin gitu nggak badan atau seperti apa yang dirasakan? Panas dingin enggak terasa. Tapi yang pasti dingin. Sakit, mau beraktivitas pasti terganggu sekali begitu ya. Lalu dibawa teman-teman saya pulang. Oke. Iya, bawa teman-teman pulang. Nah, setelah itu sama istri saya dipijet, diurut. Iya. Nggak tahu tapi masih sakit. Oke. Masih sakit. Karena belum ketemu akarnya masalahnya di mana ini. Pokoknya itu nggak bisa kerja itu. Pokoknya pas setelah itu habis itu hari-hari itu nggak bisa kerja. Akhirnya ya ke dokter dikasih obat nyeri. Tapi ya tetap aja sakit. Ya saya akhirnya lama-lama ya akhirnya terbiasa dengan sakit itu. 2 tahun lumayan loh ya, ya Pak Priyatno ya. Oke, setelah sakit kurang lebih 2 tahun, kemudian alhamdulillah bisa bertemu dengan Eyang Gentar melalui tayangan televisi juga, bisa mengetahui informasi tentang ada pengobatan Eyang Gentar. Butuh waktu berapa? Oh, sebentar kita terima telepon dulu boleh ya Pak Priyatno ya. Oke, Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa di mana? Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Dengan Bapak Suparji di Surabaya. Di Surabaya, silakan Pak. Ada yang ingin ditanyakan langsung ke Eyang Gentar, monggo. Ya, Eyang, ini saya sudah 3 tahun kena diabetes. Ya. Nah, telapak kaki itu loh terasa tebal dua-duanya. Terus banyak yang linu. Badan gimana? Usia Bapak berapa sekarang? 53. Ya, ya. Diabetes itu Pak ya, diabetes itu sumbatan aliran darah yang menuju ke pankreas. Selama ini yang diperbaiki biasanya pankreasnya, minum obat, suntik insulin dan sebagainya. Kita berfokus jangan ke pankreasnya, kita berfokus ke fungsi saraf aliran darah menuju ke pankreas. Ya, aliran darah menuju ke pankreas sudah jelas dong dari tulang belakang. Ya, biasanya kalau dilihat punggung yang kanan, punggung ini pankreas tengah ya. Punggung yang kanan lebih besar daripada yang kiri, yang kirinya kecil itu biasanya kalau tidak dari terjatuh dari faktor keturunan. Jadi memang agak aneh pengobatan tempat Eyang. Kenapa kok orang terkena penyakit gula yang diperbaiki tulangnya? Iya. Karena tulang itu pabrik darah yang menuju nutrisi semuanya aliran darah ke pankreas. Kalau pabrik darahnya bermasalah, gitu mau minum obat sampai kapan pun nggak bisa. Ujung-ujungnya minum obat 1, 2, 3, suntik insulin, cuci darah. Itu kalau dari fungsi kita berpikir dengan cara logika. Tapi kalau kita mengaku orang beriman, majukan dulu imannya, bicara dengan iman. Kalau dengan iman sudah jelas, orang sakit itu penggugur dosa, menambah pahala dan sebagainya. Ya, pasti ada hikmahnya. Ya, kalau berpikir dengan iman, aliran darah ya disusupi sama setan dari bangsa jin menyumbat pembuluh darah. Bisa juga menyumbat pembuluh darah akhirnya membuat pembekuan fungsi liver, fungsi hati atau jantung ya. Jantung kalau dalam Islam itu kan hati atau kolbu. Ya, makanya condong banyak orang terkena penyakit gula ini kalau dari penyakit sisi ya yang diperbaiki rohani atau kolbu biasa condong wataknya suka keras. Ya, gitu, jalan satu-satunya dua obatinya. Pertama lembutkan hati. Kalau dari penyakitnya dari rohani ya, lembutkan hati. Yang kedua fungsi saraf tulang belakang, tulang punggung ada 3 ruas sama aliran darah yang di daerah sini sayap bagian bawah yang menuju ke pankreas itu dibuka. Jadi 2 sisi yang harus diobati. Jasmaninya diobati, rohaninya diobati. Bagaimana caranya? Caranya datang tempat Eyang. Insya Allah sembuhnya secara permanen. Yang Eyang tawarkan ini kesembuhan secara permanen. Karena diobatinya rohaninya diperbaiki, jasmani perbaiki. Karena banyak orang di luar sana yang dijaga pola makan. Padahal makan itu ya kolbu harus makan. Jadi kalau Bapak siapapun yang terkena penyakit gula, liver, pankreas, jantung. Tadi Bapak jantung ada yang harus dibedel, udah nggak bisa pasang ring dan sebagainya. Ada di sebelahnya harus pasang ring berapa pasang. Datang tempat Eyang. Insya Allah ada solusinya, ya. Jadi untuk Bapak Suparji yang ada di Surabaya disarankan bisa datang. Ya, kalau hari Sabtu kan Eyang biasa rutin Insya Allah di Kota Gresik, ya. Hari ini yang sudah
habis praktek, pulang praktek dari Gresik hari Sabtu. Hari Minggu Eyang disambung ke Madiun. Hari Senin insya Allah yang mampir di Solo. Selanjutnya pusat Bogor. Terserah mau ke pusat silakan Pak Suparji. Kalau di pusat memang banyak dari luar kota seperti yang kemarin Rabu dan Kamis tuh pusat tuh dari Sulawesi, dari Pekanbaru, ya ada yang dari Papua sampai ke pusat semua, ya dari Kalimantan, ya Balikpapan ke pusat, ya mereka larinya. Kalau Surabaya mau dekat kemana, ya segera mau ke Madiun boleh, ke Gresik nanti hari Sabtu depan, begitu. Diobati Pak. Kalau tidak nanti akan menjadi mesin alat pembunuh organ tubuh gula itu. Tapi insya Allah kita berikan semangat untuk Pak Suparji, insya Allah masih bisa disembuhkan ya. Semua penyakit bisa diobati, bisa disembuhkan. Satu yang nggak bisa diobati Pak, atau ya penuaan. Jadi itu semua bisa diobati. Insya Allah. Oke, jadi supaya Pak Suparji juga lebih semangat ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Kita angkat telepon lagi. Siapa kira-kira yang sudah terhubung dengan kita? Oke, masih terputus. Boleh kita berikan kesempatan kembali untuk menghubungi kami di 03182510. Anda mungkin punya keluhan seperti yang Pak Suparji tadi sampaikan, diabetes, atau mungkin yang pernah dialami oleh Bapak Priyatno, ya, saraf terjepit yang dulunya mungkin hampir bisa dikatakan susah untuk bergerak, susah untuk beraktivitas, sekarang sudah main bola aja sama Eyang Gentar ya, sudah aman, insya Allah sudah sehat untuk ibadah, untuk aktivitas bekerja juga sudah normal semua ya Pak Priyatno ya. Udah enak pokoknya. Kalau datang ke Eyang Gentar atau ketemu diobati Eyang Gentar hanya butuh waktu 1 kali, alhamdulillah pasti menyesal ya, 2 tahun kemarin kenapa nggak cepat-cepat ketemunya. Kalau tahu mungkin seperti dosanya digugurkan dulu 2 tahun. Jadi begini, jadi penyakit itu tempat Eyang biasanya memang condong 80% penyakit-penyakit kronis ya. Mereka rata-rata sudah konsumsi obat. Gitu. Tapi tidak masalah. Mohon izin Eyang, kita terima telepon lagi ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Bapak Muhammad dari Samarinda. Dari Samarinda, silakan Pak Muhammad, ada yang ingin ditanyakan langsung kepada ada keluhan, ada penyakit, yaitu ada kista di ginjal, apakah bisa disembuhkan, apa bisa diobati? Kata dokter, katanya itu keturunan genetik, katanya tidak ada obatnya. Jadi dibiarkan aja, katanya kalau sakit membesar, baru nanti disedot katanya. Itu gimana menurut Pak Eyang? Apa bisa disembuhkan di tempatnya Pak Eyang? Terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Muhammad. Iya, apakah masih bisa ada harapan Eyang? Silahkan. Jadi yang tanya nih, nih Bapak Muhammad ya, namanya Muhammad, insya Allah sunnah ya. Ini mau berpikirnya sama logika, apa mau berpikir sama iman nih? Gitu aja deh. Itu dulu. Kalau berpikir sama logika, memang harus minum obat, operasi dan sebagainya, pola makan dan sebagainya dijaga. Tapi kalau berpikir sama iman, masa penyakit nggak ada obatnya? Pasti ada. Kata Allah tuh penyakit ada obatnya. Masa kita mempungkiri, nggak percaya gitu ya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Quran obat salah satunya. Ya. Yakin nggak Quran obat? Ya, banyaknya orang nggak yakin. Pertama nggak yakin, yang kedua lalai, ya gitu. Banyak yang nggak yakin. Makanya udah Pak, gini Pak, kalau pikir sama logika, memang kadang-kadang semrawut sih mikirnya puter-puter jauh. Nggak nyampe. Kayak gini deh, orang terkena penyakit tremor, ya. Ada di Cimahi seorang ibu muda tremor. Udah begini Pak, megang gelas tuh, udah dibantu deh. Sumbatan otak paling dalam, minum obat minum. Ya, terapi, bekam darah dan sebagainya sudah dilakukan. Datang tempat Eyang, obatnya 1 nih, kata Eyang. Nggak ada lagi obatnya nih, kata. Apa itu kira-kira? Nih Eyang punya obat, tapi ini dari Allah ya, bukan Eyang. Nih, hafalinnya surat. Ya, emang agak banyak 40 ayat ya, tapi suratnya surat pendek ya. Kalau tahu surat An-Naba ya itu ya, dihafalin, seminggu 2 minggu hilang sakitnya. Tremornya tadi hilang, begininya hilang, jadi cerdas. Ini mau pikirnya sama iman sama logika. Kalau sama logika nggak ada obat, tapi kalau iman insya Allah majuin tuh iman itu, gitu. Nomor 1 ini tuh imannya, jangan gitu ngomong ya, orang beriman ya, dimajuin ya. logika sih ya, gitu. Jadi ada solusinya, ada, datang ke tempat Eyang. Mau ke Bogor silakan. Ada solusinya. Ada nggak tempatnya? Yang saya kena santet, kena guna-guna, kena flu, kena gangguan jin. Ya udah, tembus nih yang badan saya sakit semua. Kata Eyang, ngapain kamu salahin jinnya, ngapain kamu salahin santet guna teluh dan sebagainya. Kenapa nggak ada bentengnya tubuh? Kalau ada benteng nggak tembus, balik.
Ya kan? Logikanya begitu. Betul. Makanya di tempat eyang itu, insya Allah selain diobatin, itu ada bentengnya biar nggak kambuh. Ada caranya biar nggak kambuh gitu. Jadi kalau siapapun yang sudah berobat bosan kemana-mana, eyang bukannya melarang berobat kemana-mana, ya. Kalau tempat eyang yang diobati, pertama sisi rohaninya, kedua sisi jasmaninya, double. Iya, iya. Kan kesempurnaan dicari. Untuk apa sakit minum obat? Besok sakit lagi, minum obat lagi, sakit lagi gitu ya. Gitu. Jadi iman perkuat, imun kuat. Gitu, jangan dibalik. Oke. Seperti yang disampaikan Eyang tadi bahwa rata-rata pasien yang datang ke Eyang itu adalah penyakit-penyakit yang kronis atau mungkin pasien-pasien yang hampir putus asa karena mungkin sudah capek mengkonsumsi obat. Capek lelah ya begitu ya. Karena logika yang bermain. Oke, jawabannya karena logika yang bermain. Tapi insya Allah apapun itu keluhan Anda, serahkan atau mungkin percayakan bersama dengan Hatra Eyang Gentar, insya Allah akan ada solusi yang terbaik untuk Anda pastinya ya. Kita break sebentar pemirsa, setelah yang satu ini kita akan kembali menyapa dan menemani aktivitas semalam Anda dalam dialog kesehatan, tapi yang pasti kita juga berikan kesempatan sampai di segmen terakhir nanti Anda bisa menghubungi kami di 0318250010. Sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. Kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Insya Allah setiap hari Sabtu atau seperti hari ini Eyang sudah praktek di kota Gresik, Minggu atau besok insya Allah Eyang bisa ditemui di kota Madiun, Senin di kota Solo dan seterusnya, atau hari lainnya ada di kota Bogor. Silakan pemirsa dari manapun Anda, dari kota manapun Anda, tinggal disesuaikan aja manakah yang mungkin terdekat dengan tempat tinggal Anda untuk bisa mendapatkan kesehatan seperti yang Anda harapkan gitu ya. Mungkin Anda sudah mulai capek dan juga lelah berobat sana sini, Anda sudah mulai putus asa, jangan pernah putus asa karena itu sangat-sangat dilarang ya. Ada Batra Eyang Gentar yang insya Allah tetap bisa membantu proses pengobatan Anda benar-benar sampai sembuh, sampai pada akarnya ya. Nah, untuk Anda yang sekarang ini mungkin ingin juga berkonsultasi dengan Eyang secara langsung, boleh sekali pastinya di 0318250010. Kita tunggu ya. Nah, kalau Bapak Priyatno setelah kurang lebih 2 tahun pernah mengalami saraf terjepit, sakit sekali, alhamdulillah cukup dengan 1 kali aja ketemu dan diobati Eyang, langsung sekarang ini sampai sekarang ini alhamdulillah tetap sehat gitu ya, Pak Priyatno ya. Iya. Sakitnya seperti apa waktu diobati? Dengar tadi ketika off air gitu ya, saya ngobrol dengan Eyang, sakit ya harus diobati, harus sakit dulu baru sembuh gitu ya. Sakit diobati dengan sakit begitu ya Eyang ya tadi ya. Iya. Jadi fungsi saraf kalau ada yang koslet, ada yang terjepit, aliran darah, dipegang tuh sakit, nyeri. Iya. Ya. Jadi di terapinya kalau nyeri berarti. Tapi sakitnya sekali aja pemirsa. Seperti Bapak ginjal gitu nih ya, ginjal. Nanti saraf-saraf yang mengarah ke ginjal, daerah tulang ekor bagian atas diperbaiki. Terkadang nyerinya itu seperti kebakar, yang perbaiki fungsi sarafnya. Perbaiki fungsi sarafnya seperti kebakar. Nanti kalau fungsi sarafnya misalnya sudah enak, lega, udah nggak sakit udah nggak sakit, berarti aliran darah sudah lancar. Oh, tandanya bisa di tempat Eyang kalau di terapinya sudah nggak ada terasa nyeri, sakit, berarti aliran darah sudah lancar. Oke. Mau kista, mau miom, ya, mau tumor, yang jinak, ganas dan sebagainya, itu aliran darah yang tersumbat. Ya, aliran darah yang tersumbat mengakibatkan peradangan, ya, baru membeku. Bisa dari cairan, bisa jadi tumbuhan daging, gitu ya. Sumbatan itu ada 2, ya. Biasanya sumbatan dari pola makan. Makan apa sih? Sebenarnya makanan itu nggak bisa disalahkan. Makanan lagi yang disalahkan gitu ya. Yang disalahkan tuh makan 2, nggak boleh makan yang haram.
nggak boleh makan berlebih. Itu aja. Yang disalahkan tuh jangan makanan. Ya makan yang salahkan, dikit-dikit makan yang salah. Nggak boleh. Nggak boleh makan berlebih, nggak boleh makan yang haram. Itu doang. Udah, kalau tempatnya yang pantangan ya. Yang penting fungsi saraf, aliran darah lancar. Kalau sudah lancar, organ tubuh semua sehat. Kita cek dulu kira-kira penelpon berikutnya ini ada keluhan apa. Selamat malam, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Silakan. Dari Pak Misnan tadi. Iya. Misnannya tadi ya. Dari Pak Misnan, Rio, Pekanbaru. Pekanbaru. Oke, dari Pekanbaru. Silakan Bapak, ada yang ingin disampaikan ke Eyang Gentar. Iya, Pak Misnan, Pekanbaru. Ya, keluhannya apa, Pak? Ini keluhan saya ini mulai dari kaki bawah, ya. Keluhannya mulai dari kaki sampai ke kepala, dari kaki sampai ke kepala, dan pusatnya yang sakit itu di daerah ketiak. Oh, gitu. Itu denyut terus sepanjang hari. Separuh atau keduanya, Pak? Separuh, ya. Berarti ada fungsi saraf, fungsi sebenarnya yang bermasalahnya otaknya, motoriknya, penggeraknya, Pak, gitu ya. Jadi bisa dibilang ini gejala stroke, bisa dibilang ya awal vertigo. Jadi ini yang diperbaiki nanti fungsi otaknya. Maaf aja, Pak ya. Makanya Bapak, kita sebagai manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maaf ya, pertama. Makanya dunia itu jangan dimasukin ke dalam kepala semua, nggak muat. Isi dunia lihat tuh di surat At-Taubah 109 ayat 24. Lihat isi dunia, ya, gitu. Baca nanti ke bed Qurannya lagi, gitu. Isi dunia dimasukin ke kepala nggak muat. Ibarat HP udah overload ya. Overload, jadi udah nggak itu. Jadi kenanya akhirnya tubuh korbannya, ya dibersihin lagi tuh, ya makanya nanti Bapak kalau mau berobat kan Bapak ya sudah berobat kemana-mana silakan, mau datang ke tempat yang silakan. Kalau dari Pekanbaru biasanya condong mereka ke Padang, ya lihat jadwal yang di Padang, hari apa, tanggal apa, bulan apa di Padang. Betul ya. Kalau mau ke pusat nggak sabaran, monggo silakan, Bismillah dari sana, gitu. Ya yang penting niatkan yang benar ya. Bismillah ya Allah, langkah kaki saya ini insya Allah penggugur dosa, penambah pahala. Insya Allah sembuhkan penyakit ini ya Allah. Apabila penyakit ini sembuh ya Allah, saya akan ningkatin ibadah. Masa nggak dikasih sembuh sama Allah, ya kan? Tujuannya udah baik. Iya, gitu semua Rasul, Nabi mana ada pakai minum obat-obatan, kagak, doa aja tuh. Nabi Nuh contohnya, ya, Nabi Ayub, ya, doa aja. Istighfar paling kenceng ya, Nabi Ibrahim juga ya kan? Ya, jadi ada doa satu yang mujarab itu di Quran juga yang dicontohkan oleh Nabi Ayub ya, wa ayyuba iznada rabbuhu anni masaniya duru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit. Padahal Engkau Maha Penyayang dari segala penyayang. Bagaimana tuh doa kita biar connect langsung ke Allah? Kalau di tubuh kita masih ada kemusyrikan, banyak makan yang haram dan nggak nyambung. Ya. Nyambung connect doa kita ke Allah itu untuk doa orang yang soleh, bukan doa orang yang salah. Gitu ya. Makanya kan ada doa anak yang ke orang tua sampai ya anak yang soleh, bukan anak yang salah. Begitu ya Pak ya. Ya kencengin doanya Pak. Di saat tahajud kencengin doanya. Ya sambil ikhtiar. Ya tugas kita doa, ikhtiar, maksimalkan. Ya ikhtiar Pak ya nggak apa-apa. Ya yang kedua tawakal, tunggu ya dari Allah karena kesembuhan ya kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim minum sembuh. Gitu ya, semua milik Allah Pak, 100% bukan milik Eyang. Tapi pengalaman Eyang mengobati pasien semacam Bapak sudah banyak sekali. Itu yang penting ya, supaya juga Pak Bisnan tidak putus asa. Jadi apa yang dikeluhkan dan disampaikan oleh Pak Bisnan tadi dari Pekanbaru tadi, insya Allah itu bukan hal yang terlalu sulit karena Eyang juga banyak sekali yang bilang hidup tuh tempat bersanda gurau untuk bercanda hidup tuh ya di surat Al-Hadid ayat 20 tuh bersanda gurau tapi nyarinya serius banget ya serius banget tuh orang untuk cari hidup ya padahal akhirat itu kekal nyata tapi nyari akhiratnya malah dibuat bercanda ya gitu ya makanya koslet wajar
Ya, tubuh kita koslet wajar ya. Makanya kalau untuk kita ya udah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang disuruh taubat orang beriman. Ya, gitu. Jadi makanya itu dulu deh. Makanya kalau sudah buntu nih, pikiran sudah buntu seperti Bapak tadi, penyakit kista di ginjal itu kan udah buntu. Gimana nggak buntu? Orang dibilang nggak ada obatnya kan buntu. Ya, dengan logika berpikir buntu. Majuin iman, udah iman udah maju, ya udah manis iman di dada, udah kecil. Insya Allah aman semuanya ya. Yang kita break sebentar ya Yang ya. Pak Misnan kita tunggu, mungkin Pak Misnan ada waktu bisa datang di Kota Padang atau di pusat ya, boleh silakan langsung aja menghubungi call center yang sudah ada di layar kaca Anda begitu ya. Dan kita masih punya beberapa segmen lagi pemirsa untuk Anda dalam dialog kesehatan bersama dengan Hatta Eyang Gentar, tetap bersama kami. Tepat, sekarang sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dan masih kita persilahkan sekali, masih kita perbolehkan sekali untuk Anda bisa kembali menghubungi kami di 0318251010. Dan besok saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, terutama yang mungkin tinggal di daerah atau dekat dengan Kota Madiun, besok Eyang bisa ditemui di Kota Madiun, kemudian hari Seninnya insya Allah di Kota Solo dan selanjutnya bisa di Kota Bogor. Tapi yang di luar Pulau Jawa tidak perlu khawatir lagi, terutama mungkin yang ada di Sumatera ya, ada kabar baik yang juga akan hadir di Kota Padang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti mungkin ada baiknya langsung hubungi aja call center. Kira-kira kapan ya di Kota Padangnya? Atau kalau misalnya sudah tidak sabar untuk bisa bertemu di Kota Padang, langsung aja bisa di Kota Bogor sebagai pusatnya. Dimana yang jauh-jauh dari kota manapun biasanya banyak yang hadir atau datang bertemu Eyang di Kota Bogor. Nah, berbicara lagi, kita ngobrol lagi dengan Bapak Priyatno yang alhamdulillah sudah terbebas dari saraf terjepit gitu ya. Yang namanya usaha itu sudah menjadi kewajiban kita ya pemirsa ya. Kita berikhtiar untuk mencari kesembuhan, kita berobat ke sana ke sini gitu. Selama belum bertemu dengan Eyang Gentar, usaha apa saja atau ikhtiar apa saja yang pernah dilakukan? Mengkonsumsi obat sudah ya Pak Priyatno ya? Iya, sudah. Pernah disarankan nggak sih untuk metode pengobatan yang lain misalnya, atau disarankan untuk diapakan supaya cepat sembuh keluhannya begitu? Kalau dulu sama dokter bedah tulang, itu operasi. Disarankan operasi ya? Iya, tapi saya takut. Dengar kata operasi saja tidak semua orang itu tidak takut begitu ya? Saya milih ditahan aja, diampet. Milih untuk nahan dulu ya? Iya, Oke. gitu. Biaya jadi juga minum pasti mahal. Obat anti nyeri ya. Rasa sakit juga tidak terbayangkan seperti apa begitu ya? Dan rata-rata mungkin memang sarannya adalah untuk dibedah atau dioperasi. Mungkin Eyang pernah mendapati pasien yang lain? Ya boleh aja. Banyak kok pasien yang dioperasi keberhasilan tinggi untuk menegakkan tulang. Tapi kalau saraf tepi nggak bisa. Saraf tepi itu urat yang ada di pinggul, di kaki, itu, yang sempat mati, nggak berfungsi terus fungsikan lagi. Urat, ya. Urat sarafnya diperbaiki. Tetap aja. Yang belum dioperasi mau berobat silakan, yang sudah operasi silakan. Kalau misalnya ke dokter nih, ke dokter sudah dirapikan tulang belakangnya, tulang ekornya, berarti yang tinggal ngerapikan saraf-saraf tepinya atau urat-urat saraf yang halusnya, yang di tepi, yang di pinggul, ya, yang di selangkangan, yang di paha, betis dan sebagainya, yang ngerapikan nanti semuanya. Gitu nggak masalah, ya.
Karena yang juga pengobatannya juga kerjasama dengan pihak dokter juga ya, seperti yang dapat izin dari dinas kesehatan dan sebagainya kan, ya kan semua lewat proses. Makanya ya tapi kelebihan di pengobatan yang selain pengobatan medisnya, non medisnya ngobati juga. Karena yang datang tempat yang rata-rata di atas 60% memang penyakit non medis banyaknya. Penyakit non medis seperti apa yang banyak sekali ditemui? Ya kan mereka sudah berobat ke medis. Kok nggak bisa? Berarti non medis. Non medis ya, gampang kan? Ya, sederhana ya kan? begitu. Medis kan, wah dengan teknologi penelitian dan sebagainya sudah berobat ke medis, belum selesai juga. Berarti penyakitnya non medis. Gitu, gampang ya? Iya, sederhana gitu. Jadi jangan Anda bayangkan penyakit non medis itu karena kena gangguan jin, yang kena santet, guna-guna gitu telur dan sebagainya. Memang ada. Itu memang ada, apalagi Kota Padang. Dan bisa dibantu ya? Siapa yang nggak kenal di Kota Padang yang namanya Gasyang Tangkurak? Apa itu? Sampai ada nyanyinya ya kan? Jadi semuanya itu ada ya. Kita orang beriman pun harus yakin yang namanya gaib. Kalau nggak yakin dengan yang gaib, yang ulangi lagi, gugur rukun iman Anda. Gitu ya. Karena dada ini kebelah menjadi dua, sebelah kiri ini nafsu, yang sebelah kanan ini wahyu. Mau duluan yang mana? Mau yang mana nih? Mau gitu. dipilih yang mana nih? Jadi penyakit itu ya kita harus tahu dulu akarnya dulu, sumbernya dulu. Kalau sumber dan akarnya tidak diangkat, ya capek. Makanya ya Allah, sembuhkan penyakit ini ya Allah, carikan jalan keluar ya Allah. Ya, siapa lah habis berdoa melihat acara Eyang. Iya. Besok berkunjung, bismillah dari rumah. Ternyata doanya dijawab melalui ini. Kalau berkunjung dengan bismillahirrahmanirrahim, langkah kaki. Pahala. Sudah pahala. Penggugur dosa penambah pahala. Sama dengan minum air bismillahirrahmanirrahim. Aus hilang, pahala dapat. Berobat pun sama. Ya. Insya Allah pahala dapat, kesembuhan bonus. Coba minum air, nggak baca bismillah, aus hilang, pahala nggak, gitu ya, gitulah untuk orang beriman begitu, gampang mudah sebenarnya, semua dipersulit aja. Kenapa kok selalu orang terkena asam urat, nggak boleh makan yang hijau-hijau dan sebagainya, nanti kena ke pikis jadinya, kepikiran jadinya, udah ketakutan dulu, udah khawatir dulu, ini gitu makan ini minyak kolesterolnya naik, jadi ketakutan dulu. Contohnya gini, orang yang sering merokok. Saya kalau nggak merokok nggak bisa mikir. Nah, sugesti. Nggak bisa mikir beneran. Nanti kalau nggak ada rokok ya nggak bisa mikir. Sugestinya gitu. udah masuk Saya kalau nggak ngopi nih ngantuk. Iya. Kalau nggak ada kopi ngantuk beneran. Orang nggak ngopi nggak ngerokok biasa-biasa aja. Ya, sugesti larinya. Ya. Tapi memang benar-benar nggak ada pantangan ya kalau datang ke Eyang Gentar. Nggak ada pantangan. Yang penting pusatnya diangkat dulu. Bukannya sekarang Anda apa aja harus makan, nggak boleh. Dilihat dulu pusatnya dari ini sumbernya. Ini masalahnya di mana sih? Masalahnya gitu di mana sih? Angkat dulu akarnya, angkat dulu sumbernya, boleh bebas makan. Kan kasihan. Kayak kemarin kakek nenek makannya tahu direbus, tempe direbus. Itu aja. Udah lama. Iya, udah dulu. Zaman penjajahan nggak ada yang buat dimakan. Sekarang banyak makanan, malah tetap dilarang. Kan kasihan gitu ya. Ya jadi penyakit itu sebenarnya ada sumbernya, ada akarnya. Itulah tugas Eyang untuk menelusuri. Siap. Kalau sudah tahu sumbernya, kalau sudah ketemu akar permasalahannya, penanganannya pun pasti akan lebih tepat, cepat, dan juga insya Allah tanpa efek samping ya. Masih ada satu segmen lagi kita bersama Anda pemirsa, pastinya kita masih berikan kesempatan loh untuk Anda bisa kembali menghubungi kami di 031-825-110. Masih bersama dengan Batra Eyang Gentar untuk Anda. Nah, 031-825-110. Masih kita berikan kesempatan untuk Anda bertanya dan berkonsultasi secara langsung dengan Eyang Gentar di sini ya. Atau kalau dirasa kurang lama ini ngobrolnya dengan Eyang, kalau cuma 1 menit 2 menit, besok boleh datang ke Madiun, Senin bisa datang ke Solo, kemudian bisa datang juga ke Bogor. Atau ini kabar baik sekali nih untuk Anda pemirsa, terutama yang dekat dengan Kota Padang, karena Eyang juga akan hadir di Kota Padang. Ada nomor call center yang bisa Anda hubungi di layar kaca Anda, nanti bisa Anda telepon untuk bisa bertanya lebih detail lagi. Tapi untuk sekarang ini, yang Anda sudah tidak sabar untuk bisa berkonsultasi, boleh sekali kita berikan kesempatan ya. Berbagai macam penyakit, baik medis ataupun non medis, alhamdulillah sudah banyak sekali yang terbantu dan sudah terobati oleh Eyang Gentar yang sudah hadir di Indonesia lebih dari 20 tahun, betul ya Eyang ya? Tepatnya berapa puluh tahun Eyang? 25? Oh banyak ya? 26 ya.
Sudah lebih dari 20 tahun, artinya bukan waktu yang singkat dan sudah terbukti banyak pasiennya yang jadi dulu belum ada metode pengobatan yang sekarang seperti herbal apa gitu, belum ada ya. Dulu seperti akupuntur apa juga baru ya. Jadi pengobatannya memang sudah ada. Sudah ada, menjadi pelopor. Karena pengobatannya yang juga memang ada unsur sunnahnya juga. Yang jadi makanya pengobatannya yang bertahan sampai sekarang. Oke, mungkin ada pertanyaan yang muncul dari pemirsa, siapa sajakah yang boleh berobat atau datang ke tempat Eyang? Ya, di Al-Quran diterangkan sesama selain suku dan sebagainya harus saling mengenal. Siapa aja boleh, mau agamanya apapun boleh. Boleh pemirsa. Boleh ya. Terus mau anak kecil boleh, orang tua, dewasa, kakek nenek boleh. Siapa aja yang berniat untuk berikhtiar mendapatkan kesembuhan berobat ke Batra Eyang Gentar ya. Jadi ada penyakit terkadang seperti kemarin ya, seorang nenek buta ya. Terus yang bilang gini, Nek, ini saya pengen ngelihat pengen ngelihat gitu ya. Buta sudah berapa lama? Nek, ini sebenarnya kalau nenek bicara sama iman, ini buta ini Nek, insya Allah jaminannya surga. Pada nangis semua. Gitu akhirnya kan? Yang dipilih apakah tetap? Yang yang dipaksa suruh sembuh lagi, kan sudah qadarullah ya. Ambil aja hikmahnya. Kalau orang tua sakit, ambil hikmahnya. Berarti anak untuk berbakti kepada orang tua. Karena keberkahan itu akan turun di rumah orang yang sedang sakit. Terutama bagi yang mengurus, ya makanya kalau ada orang tua sakit, tugas anak laki tuh, anak laki jangan jauh-jauh dari ibu bapak, ntar nyesel, gitu yang bilang ya, karena surganya anak laki itu kedua orang tuanya, ya jangan dibalik anak perempuan sama orang tua, anak laki jangan jauh-jauh yang bilang, karena Anda mau nyari duit, keluar kota, keluar negeri sebagai jauh-jauh, kalau jauh dari orang tua nggak berkah, orang tua tuh nggak perlu duit. Kehadiran kita aja udah syukur alhamdulillah. Jadi tugas kita kalau ada orang tua yang sakit, tugas kita ya, terutama anak yang laki ya, bopong tuh orang tua ya, gantian. Dulu kita masih kecil, anget dikit aja, panas dikit aja, orang tua udah panik orang tua gitu ya. Jadi penyakit apapun sebenarnya ada obatnya. Jangan khawatir, semuanya ada obatnya. Kalau penyakit Anda misal secara medis nggak sembuh, ya mudah ya, mungkin penyakit Anda penyakit non medis ya. Bagaimana penyakit non medis ngobatinya? Gampang ya. Nanti yang kasih caranya ngobati penyakit non medis, yang kasih bentengnya biar nggak tembus lagi tuh seton dari bangsa jin, biar nggak tembus lagi, biar nggak main di pikiran Anda lagi, biar nggak nyumbat di otak Anda lagi, biar nggak nyumbat di liver, biar nggak nyumbat di jantung Anda. Ya seperti tadi yang saya kena sakit jantung, yang harus dibedel, harus ini sudah pada kuning semua. Jantung kalau dalam Islam itu hati, kolbu. Jadi jangan berfokus ke jantungnya, kolbu paling dalamnya tuh fokusnya, sehatin kolbunya, insya Allah jantung sehat. Amin. Gitu ya. Jadi ada metode pengobatan ya banyak di luar sana. Cuman menawarkan ini tempat Eyang ini ya, tempat Eyang ada yang saya sudah berobat dulu yang 5 tahun yang lalu, sudah berobat yang 10 tahun yang lalu. Sekarang bawa keluarga, bawa ini kan ya, seperti silaturahmi. Jadi di tempat Eyang kalau Anda ingin berobat ya memang Eyang tidak bisa menjangkau seluruh Indonesia. Kalau dulu ada cabangnya, cabang Indonesia, tapi nanti kalau misalnya hanya diperwakilkan saja kan takut nggak gitu, nggak serak. Jadi ya insya Allah Eyang kalau hari Sabtu nanti di Kota Gresik, hari Minggu di Madiun ya, yang terdekat besok Minggu di Madiun dan Kota Solo, selanjutnya di pusat Bogor. Silakan nanti bisa langsung telepon aja di call center ya pemirsa ya. Yang terakhir mungkin Pak Piyatno, ada yang ingin disampaikankah kepada pemirsa mungkin yang pernah mengalami hal yang sama atau sakit yang sama? Silahkan. Bebas silahkan. Ya, terima kasih pada Eyang Gentar dan juga pada JTV ya telah mengundang saya sebagai pasien yang alhamdulillah sudah sembuh, dan itu semua karena izin Allah dan lewat perantaraan Eyang Gentar. Dari semula yang 2 tahun saya menahan sakit, sekarang udah nggak ada keluhan sama sekali, demi Allah saya nggak ada keluhan. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak Piyatno ya. Dan kalaupun misalnya nanti ternyata ada yang membutuhkan informasi, entah itu keluarganya, entah itu teman-temannya karena mengalami hal yang sama, mungkin bisa nge-share bahwa bisa mengarahkan bahwa memang pengobatan yang cepat, tepat dan tanpa efek samping insya Allah bersama dengan Eyang Gentar, begitu ya. Eyang Gentar juga terima kasih ya. Semoga kita juga bisa segera bertemu kembali untuk juga mengedukasi masyarakat pemirsa dan juga membantu mengobati masyarakat Indonesia dan semuanya tetap semangat apapun itu keluhannya. Fokus ya. Semangat.
ikhlas karena Allah. Ikhlas fokus karena itu aja Allah. obatnya. Oke, baik. Semoga Anda yang malam hari ini sedang menonton dalam kondisi yang kurang baik, kurang sehat begitu ya. Mudah-mudahan bisa segera sehat, dan kalau memang ingin segera bertemu dengan Eyang Gentar, besok Eyang bisa ditemui di Kota Madiun, kemudian hari Senin di Kota Solo, dan selanjutnya di Kota Bogor, dan Eyang akan hadir di Kota Padang. Terima kasih untuk sudah menghubungi kami. Semoga sehat selalu untuk Anda. Terima kasih untuk mantan pasien dan juga Eyang Gentar pastinya. Saya Fana Aruf yang bertugas untuk malam hari ini. Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.